Makanya kita lagi risih gini Banten sih anak pik 2 gitu. Ada pik 2 ini saya itu ada ketakutan apa? Takut pemerintah nggak mau mengikuti keinginan rakyat Banten untuk menyetop pik 2, akhirnya rakyat Banten merasa dijajah. Kalau perasaan merasa dijajah sudah hadir, saya yakin, bukan memastikan, saya yakin akan terjadi suatu huru-hara. Kenapa? Ketika masyarakat di mana saja itu sudah merasa dijajah oleh orang asing, sementara dia merasa yang harusnya itu membela tidak membela, maka terpaksa yang biasa nyangkul, cangkulnya akan dibuang. Yang biasa nyoret kitab, pulpennya akan dibuang, kitabnya akan ditutup. Yang biasa dagang, tokonya ditutup. Yang biasanya cuma nganggur di pos kamling, main remi, main catur, caturnya disepak. Nah ini makanya PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail kemarin, bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil keputusan tahun 2025 ini laut haram disertifikat. Saya memohon kepada pemerintah, Presiden, Menteri ATR BPN, Menteri KKP, dan seluruh yang terkait bahwa PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan pik 2 di Tangerang dan seluruh. Karena apa? Ternyata bukan di Tangerang laut itu disertifikat, Bu. Di Sidoarjo ada, di Surabaya, di Madura, anak gue wong Madura lautnya wis disertifikat. Di daerah lain juga banyak, kata menteri itu. Ternyata bukan hanya di Tangerang. Makanya Tangerang yang menjadi sumbunya. Ketahuan memang benar-benar daerah keramat itu. Daerah Banten kata orang tua, ini kata orang tua, mungkin kata orang Blitar, tanah Blitar keramat. Kata orang Banten, tanah Banten berkeramat. Tapi lamun dideleng-deleng ternyata anak bener ya. Dulu Sultan Agung Mataram yang masih saudara, sama-sama keturunan Ki Ageng Pemanahan dari jalur Ibu Banten, itu mau nyerbu ke Banten. Waktu mau nyerbu niat saja, itu malamnya sudah mimpi dia itu nanahan semua sekujur tubuhnya, ngimpi doang. Akhirnya dia bangun, pas bangun ini bekas-bekas nanahnya masih ada. Apa ini urusannya? Oh Sultan, jangan sampai menyerbu Banten. Akhirnya nggak jadi. Nah sekarang juga gara-gara Banten ketahuan, seluruh sertifikat laut ketahuan. Bekasi yang paling dekat dengan Jakarta itu nggak ketahuan. Yang ketahuan di Tangerang dulu. Maka tolong kepada para pemerintah, iki masyarakat saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB, jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten nggak laku-laku. Nah, sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada penindasan, akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah demo di situ. Wah ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI nggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka ini tolong. Ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya, dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak. Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun,
harta yang dimiliki oleh semua tidak boleh haram hukumnya di sertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Pada saat yang sama HTI di mana-mana mengibarkan benderanya. Coba di Surabaya, tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, ribuan HTI mengibar-gibarkan bendera. Hari yang sama di Jogja juga mereka mengibar-gibarkan bendera HTI. Di Banten ketika ada demo menuntut ditutupnya PIK 2 baik PSN-nya maupun PIK 2-nya yang bukan PSN, itu saya lihat mereka tidak mengibar-gibarkan bendera la ilaha illallah, tetapi 70% itu orang-orang HTI, masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau jualannya itu adalah jualan keadilan dan anti kezaliman yang sedang dirasakan oleh masyarakat sendiri, maka ini akan laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Maka tolong ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa Bahsul Masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya tidak mau ikut-ikut dulu, nanti kalau sudah kondisinya kondusif baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Dari seluruh masyarakat yang mengaku Islam, 56%-nya mengaku NU. Ini sebenarnya pun kata sebagian teman, ini sudah dapat ngepres. Sebenarnya lebih dari 56%. Tetapi tidak baik untuk keseimbangan suatu bangsa di mana sebuah organisasi sangat mendominasi dari jumlah kuantitas. Sebenarnya lebih daripada 60%. Tetapi ditekan agar apa? Agar tidak terlalu gejlok. Masa iya nanti akan bahaya sekali. Bahaya sebuah bangsa organisasi banyak, tetapi ketika disurvei organisasi Islam itu ada ratusan, Pak. Ratusan. Tapi pas disurvei ada organisasi yang sama sekali tidak punya massa. Bahkan ada organisasi yang organisasinya pengurusnya itu luar biasa. Dia acara apa saja itu aktif. Bahkan sering bikin sebuah pengamatan terhadap kejadian sosial dan politik. Terkenal ketua anu, sekretaris anu. Tetapi ormas ini ketika disurvei ke bawah tidak punya massa ternyata. Tapi NU yang dirinya sendiri merasa hanya punya 90 juta. Itu Yai Said Agil Sirot kalau ditanya orang, Yai NU itu jumlahnya ada berapa? 90. Itu uling awang. Uling awang, nebak-nebakan doang, tidak berdasarkan survei. Pas tahun 2017 disurvei, saya ikut ketika presentasi tim surveyernya itu. Ketika tim surveyor presentasi dari Alpala Research, saya melihat bahwa 130 juta 2017 itu orang mengaku dirinya NU. Itu masih sekitar 53%. Kemarin saya nggak ikut, tetapi mendengar Gus Yahya mengatakan sudah 56% orang Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Coba itu hitung berapa jumlahnya orang NU yang ada di Indonesia. Dari 280 penduduk Indonesia, 89%-nya Islam. Dari 89% ini 56%-nya mengaku NU. Allah. Iki NU semakin terus nyinyirin orang, semakin gede. Kenapa? Barokah. Kayak PWI, karena PWI anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI. Syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris? Ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibekukan bukan karena dia itu
ada kesalahan yang fatal, bukan. Karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya, ketuanya kiai, banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata Ketua Umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib, pengurus atau ketua Jabar, dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang dibentuk lagi yang baru, ketuanya Kiai Abah Setu. Itu mulai orang-orang pada ingin setiap kabupaten dilantik PWI-nya di tingkat kabupaten. Jadi ini luar biasa PWI ini, kayak NU zaman dulu. NU zaman dulu itu kadang-kadang belum ada pengurus provinsi. Ada kecamatan yang sudah mendeklarasikan MWC NU. Seperti di Banten, itu kampung saya, itu Kiai Muhammad Amin pulang dari Mekah tahun 1936. Kiai Muhammad Amin ini bapaknya Kiai Maruf Amin. Dia pulang dari Mekah, belum ada kepengurusan tingkat kabupaten PCNU tahun 1936, tapi Kiai Amin ini langsung mendirikan MWCNU tingkat kecamatan. Jadi kecamatannya ada, kabupatennya belum ada. Nah ini seperti ini nih PWI ini. Kadang-kadang kabupatennya pengen, provinsinya susah nyari ketua provinsinya karena kiai semua. Kalau di Wonogiri, Seragen, sekitarnya itu semuanya kebanyakan Surya PCNU. Gampang nyarinya kalau Surya, paling dia di pondok ngajar ngaji. Tapi kalau kiai penceramah susah. Nyari saya itu gampang, Pak. Karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Nah, sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosin. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar, kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang fajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat nasabah Balawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat jati diri bangsa Indonesia. Karena dari Blitarlah putra sang fajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia.
Wis jam rolas, Bo. Kulane durung istirahat 11 jam nunggang mobil. Iki makin ngekone, gue sing kenceng banget. Iki lah bakal dudu orang gelem pegel. Nunggang mobil kayak setan bae. 160. Wis. Kita ngelilir kok kenceng. Kalau kitanya lagi bangun kan langsung, jangan kenceng-kenceng. Tapi kan kita nggak bisa melotot terus. Kadang ada tidurnya. Itu kalau saya tidur udah 200. Allah, Allah. Semoga barokah Kiai Rosid, barokah Kiai Rosid. Kiai Rosid kita doakan panjang umur. Rambutnya gondrong, amin. Kiai Rosid, rambutnya pakai belangkon digondrongin, keren. Santri saya itu Pak, santri saya, kalau dia pengabdian, lulus dari aliyah kan, ngabdi dulu setahun, nggak boleh cukur, suruh gondrong. Kenapa? Supaya nakalnya habis di pondok. Nanti ketika di masyarakat dia udah nggak heran lagi ngeliat orang gondrong yang macem. Dulu aja saya udah gondrong di pondok. Jadi udah beres nafsunya itu, nanti ketika ada di masyarakat dia tinggal jadi wali. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau belum pernah agak nakal di pondoknya, nanti kurang ajarin yang rumah ibu. Wis dadi kiai ngebonceng-bonceng rang dan melulu. Iki bahaya iki. Terima kasih ini bisa mendampingi dari Malang. Kiai katanya mau acara di Blitar, itu kampung saya itu. Saya lahir di situ. Saya mau hadir katanya. Masya Allah kata saya. Dari Malang itu kan berjam-jam. Tetapi karena beliau pejuang, beliau ini bawa jamaah dari Malang ke Kresek, ke Banten. Kresek itu kecamatan. Sebelahnya itu Gunung Kaler Tenara. Nah, di Mekah itu dikenalnya hanya Tenara. Ya, jadi orang-orang yang disebut Tenara zaman dulu itu Ronjo, Tirtayasa, Kresek, Tenara sekarang ini. Nah, jadi kalau sekarang administrasinya Kresek. Kresek ini dari zaman dulu NU-nya sejak 1936 tertua. MWCNU tertua, melahirkan ketua NU DKI Jakarta Kiai Ahmad Syatibi tahun 70-an, ketua partai NU juga. Kemudian juga Kiai Ma'ruf Amin. Karena memang daerah-daerah yang ada sanad kepada Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, itu biasanya langsung mendirikan Nahdlatul Ulama ketika mendengar Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Surabaya katanya sudah mendirikan Nahdlatul Ulama, murid-murid Syekh Nawawi Tanara. Kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia membentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama, termasuk di daerah saya, kampung saya. Cuma kalau sekarang dengan dulu, hebatan dulu. Dulu itu Ansor desa itu punya drum band. Sekarang Ansor nggak punya drum band. Kalah sama Ansor tahun 50-60-an. Karena zaman dulu itu mungkin banyak saingan, jadi lebih lebih semangat. Sekarang ini di Banten nggak ada saingan. Memang Jawa Timur ini hebat organisasi NU-nya, tetapi masih ada Muhammadiyah segala macam di kampung-kampung. Kalau di Banten NU semua, tapi organisasinya nggak terlalu jalan. Tapi Muhammadiyah nggak ada di kampung-kampung. Di kecamatan itu nggak ada, itu di kampung-kampung kecamatan pengurus Muhammadiyah nggak ada, hanya ada di tingkat kabupaten. Tapi diajak NU-nya, kalau dia omong bukan NU marah. Tapi PBNU suruh begini, saya NU tapi NU-nya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim udah wafat. Sekarang Mbah Miftahul Ahyar sama Gus Yahya. Kalau sudah menentukan secara organisasi seperti kemarin tentang Basul Masail, bahwa yang namanya laut itu haram untuk disertifikat, maka kita harus ikut kalau mengaku jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau masih pendapat pribadi, baru itu namanya pendapat pribadi, kita boleh berbeda. Tapi kalau sudah keputusan dari keputusan sebuah organisasi, itu kita harus sam'an wa ta'atan.